Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahrotun Azmi dari kelas 2 CPGMI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu yang berjudul Perkembangan Islam di Indonesia. Sejarah peradaban Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 atau ke-8 Masehi. Ini mungkin didasarkan pada penanaman batu nisan seorang wanita muslimah yang bernama Fatimah binti Maimun di Leran dekat Surabaya yang bertahun 475 Hijriah atau 1080 Masehi. Sedangkan menurut laporan seorang musafir Maroko Ibnu Batullah yang mengunjungi Samudra Pasai dalam perjalanannya ke negeri Cina pada tahun 1345 Masehi. Agama Islam yang bermazhab Syafi'i telah menetap di sana selama seabad. Oleh karena itu, abad ke-13 biasanya dianggap sebagai masa awal masuknya agama Islam ke Indonesia. Ketika Islam datang di Indonesia, berbagai macam agama dan kepercayaannya seperti animisme, dinamisme, Hindu, dan Buddha sudah banyak dianut oleh bangsa Indonesia. Bahkan beberapa wilayah kepulauan Indonesia yang berdiri kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Misalnya, Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur dan Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat dan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan sebagainya. Mengenai cara Islam masuk ke Indonesia, yaitu pada abad ke-7 atau ke-8 Masehi yang bertetapkan dengan abad ke-1 dan ke-2 atau ke-2 Hijriah. Rute dilewati adalah jalur utara dan jalur selatan. Jalurnya yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama jalur utara. Jalur utara dengan rute Arab, Mekah, dan Madinah, meliputi Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Nah, yang keduanya yaitu jalur selatan dengan rute Arab, Mekah, dan Madinah, meliputi Yaman, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Proses penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan dengan cara beberapa, yaitu melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, politik, kesenian, tasawuf, dan kesemuanya yang mendukung meluasnya ajaran agama Islam. Yang ke-1 yaitu perdagangan. Pada abad ke-7 Masehi, bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India. Mereka telah mengambil bagian dalam kegiatan perdagangan di Indonesia. Hal ini konsekuensi logisnya menimbulkan jalinan hubungan dagang antara masyarakat Indonesia dan para pedagang Islam.
Di samping berdagang sebagai seorang muslim, yang kedua yaitu perkawinan. Perkawinan, kedudukan ekonomi dan sosialnya para pedagang yang sudah menetap makin membaik. Para pedagang itu menjadi kaya dan terhormat. Tetapi keluarganya tidak ikut serta. Para pedagang itu kemudian menikahi gadis-gadis setempat dengan syarat mereka harus memasuki agama Islam. Cara itu pun tidak mengalami kesulitan. Misalnya, perkawinan Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Gede Manila, Putri Temenggung Walid K. Perkawinan antara Raja Brawijaya dengan Putri Jumpa yang beragama Islam. Kemudian berputra Raden Patah yang pada akhirnya menjadi Raja Demak. Yang ketiga yaitu politik. Politik, seorang raja mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang besar dan memegang peran penting dalam proses Islamisasi. Jika raja sebuah kerajaan memeluk agama Islam, otomatis rakyatnya akan berbondong-bondong memeluk agama Islam tersebut, karena masyarakat Indonesia memiliki kepatuhan yang sangat tinggi, dan raja selalu menjadi panutan untuk rakyatnya. Jika raja dan rakyat memeluk agama Islam, pastinya demi kepentingan politik, maka akan diadakannya perluasan wilayah kerajaan yang dianut dengan menyebarkan agama Islam. Yang keempat adalah pendidikan. Perkembangan Islam yang cepat menyebabkan munculnya tokoh utama atau mubalik yang menyebarkan Islam melalui pendidikan. Dengan mendirikan pondok-pondok pesantren, dan di dalam pesantren itulah tempat pemuda dan pemudi menuntut ilmu yang berhubungan dengan agama Islam. Yang jika para pelajar tersebut selesai dalam menuntut ilmu mengenai agama Islam, maka mereka mempunyai kewajiban untuk mengajarkan kembali ilmu yang diperolehnya kepada masyarakat sekitarnya. Yang kelima yaitu seni budaya. Perkembangan Islam dapat melalui seni budaya, seperti bangunan yaitu masjid, seni pahat, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Cara seperti ini banyak dijumpai di
kota Yogyakarta, Solo, dan Cirebon. Seni budaya Islam dibuat dengan cara mengakrabkan budaya daerah setempat dengan ajaran agama Islam yang diusupkan ajaran tauhid yang dibuat sederhana dan sedapat mungkin memanfaatkan tradisi lokal. Yang keenam yaitu tasawuf. Seorang sufi bisa dikenal dengan hidup di dalam kesederhanaan. Mereka selalu menghayati kehidupan masyarakatnya yang hidup bersama-sama di tengah-tengah masyarakatnya. Para sufi biasanya memiliki keahlian yang membantu masyarakatnya dan menyebabkan agama Islam. Para sufi pada masa itu diantaranya Hamzah Fansuri di Aceh dan Sunan Panggung di Jawa. Faktor-faktor yang menyebabkan Islam cepat berkembang di Indonesia diantaranya yaitu 1. Syarat masuk Islam hanya dilakukan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan yang kedua yaitu tata cara beribadahnya Islam sangat sederhana. Dan yang ketiga, agama Islam yang menyebar ke Indonesia disesuaikan dengan kebudayaan Indonesia. Yang keempat, penyebaran Islam dilakukan secara damai. Terus, perkembangan Islam di beberapa wilayah di Indonesia. Yang pertama yaitu perkembangan Islam di Sumatera, dan yang kedua perkembangan Islam di Jawa, dan yang ketiga yaitu perkembangan Islam di Sulawesi, dan yang keempat yaitu perkembangan Islam di Kalimantan. Yang kelima yaitu perkembangan Islam di Maluku dan sekitarnya. Kesimpulannya yaitu masuknya Islam ke Indonesia pada tanggal 17 Maret sampai dengan 20 Maret 1963 di Medan. Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi. Menurut sumber lainnya menyebutkan bahwa Islam sudah mulai ekspedisinya ke Nusantara pada masa Khalifah Rasyidin atau masa pemerintahannya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Disebarkannya langsung dari Madinah. Dan kesimpulan yang kedua yaitu perkembangan Islam di Indonesia terbagi menjadi beberapa wilayah, yaitu diantaranya yaitu Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.